Al-Kushani, yaitu Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Allah subhanahu wa ta'ala itu mewajibkan, menentukan sesuatu hal yang wajib dilakukan, maka jangan sampai ditinggal atau digampangkan. Kewajiban yang telah Allah wajibkan jangan sampai ditinggal atau digampangkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hukum atas salah satu ataupun apapun kejahatan, itu semua ada hukuman yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dirubah-rubah, jangan ditambah ataupun dikurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan beberapa hal telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang untuk dilakukan, maka jangan sampai nekat memaksakan diri untuk menerjang larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diam atas beberapa hal, tidak memberikan hukum halal ataupun haram, maka diamnya Allah subhanahu wa ta'ala itu rahmatan lakum, karena Allah cinta kepada kalian. Mosok kabeh di halal haram, akhirnya bingung, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini wajib, ini haram. Kalau ini wajib, ini haram, tidak ada tengah-tengahnya, berarti kalau tidak pahala ya dosa akhirnya. Tidak ada kebebasan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan beberapa hal yang bebas untuk dilakukan. Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah kasihan kepada kalian, maka jangan kalian banyak tanya. Kalau diwajibkan makan nanti repot. Makan cuma satu piring repot, diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikasih kebebasan, satu piring, dua piring, berpiring-piring pun tidak apa-apa ya. Makna hadis seperti ini. Kemudian perawi hadis sahabat Jurthum bin Nashir ini memiliki keistimewaan khusus. Kenapa? Karena beliau pernah berangkat umroh bareng Nabi Muhammad SAW. Di tahun ke-6 beliau berangkat bersama-sama oleh sahabatnya Rasul SAW. Pada saat itu jumlahnya 1.400. Seakian Ridwan. Sahabat Rasul pada saat itu masih banyak, MR, Ridwan dan semacam. Berangkat bersama-sama pada tahun ke-6 dengan tujuan murni untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ziarah kepada Baitullahil Haram. Ketika di tengah perjalanan, kafir Quraisy pada saat itu masih, Mekah belum terbebaskan daripada kafir Quraisy, masih di dalam kuasa kafir Quraisy. Akhirnya Rasul berangkat bersama-sama sahabatnya menggunakan pakaian yang layak untuk beribadah. Tengah-tengah perjalanan dicegah oleh kafir Quraisy, dilarang masuk. Saya tidak mau, jangan takut, jangan cemas, saya tidak akan mengganggu kalian, tidak akan bikin kericuan di Makkah. Kami murni mau kangen sama Makkah, 6 tahun tidak ketemu sama Baitullahil Haram, tidak pernah mencium Hajar Aswad, padahal Rasul 40 tahun besar di Makkah, rindu kepingin ketemu tempat tinggalnya. Tidak boleh, dilarang. Akhirnya Rasul mengalah, Rasul tidak sumbu pendek, jadi apa-apa tidak langsung serbu, serang, tidak seperti itu. Sabar. Kita utus satu orang, jadi dewasa. Siapa yang diutus pada kala itu? Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan ini? Kalau menyebutkan Utsman bin Affan banyak fadilahnya. Selain beliau sudah terjamin masuk surga, beliau menikahi 2 putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya. Kata Rasul, kalaupun saya punya satu lagi, saya nikahkan untuk kamu, wahai Utsman. Saking cintanya kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diutus untuk saling paham, enak-enakan sama ketua-ketua Quraisy di sana, ketua-ketua kufar di sana. Ketika sampai di sana, yang terjadi malah Sayyidina Utsman dipenjarakan. Ditelok wong siji, tepat dipenjarakan. Dan sampai kabar ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan itu telah terbunuh. Tahu kan Sayyidina Utsman itu siapa? Orang yang punya kedudukan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul pun marah dan mengatakan, kumpul semua wahai sahabatku, kumpul di bawah satu pohon.
Dan Rasul membaiat mereka sumpah setia untuk siap mati. Untuk siap mati. Pada saat itu niatnya ibadah, jadi tidak ada perlengkapan untuk perang. Tapi Rasul membaiat mereka untuk siap mati menggempur kafir Quraisy di Makkah. Siap, semua siap, 1400 tidak ada yang mundur. Satu pun sepakat di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditakuti. Dengar kabar seperti itu, kafir Quraisy pun takut. Akhirnya Sayyidina Utsman dilepaskan. Apa keistimewaan baiat ini? Baiat ini langsung turun ayat, yang ayat itu suaranya laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho, Allah telah puas dengan orang-orang mukmin yang bersumpah setia pada saat itu di bawah naungan pohon. Allah telah ridho. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak didapatkan kecuali di surga. Jadi ridhonya Allah ini sangat mahal. Sangat mahal. Bagaimana mahalnya? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah surga ini penuh dengan penduduknya, semua sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada ahli surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Mereka pun menjawab, labbaika wa sa'adaika wal khaira fi yadaik. Engge pangeran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala kemudian mengatakan, hal raditum, apakah kalian sudah puas dengan kenikmatan yang sudah saya berikan di surga ini? Mereka mengatakan, wala nardo. Ya, bagaimana kita tidak puas sedangkan semua nikmat ini belum pernah kau berikan kepada siapapun. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah dipandang oleh mata. Sebaik apapun nikmat yang kita lihat itu belum bisa melebihi daripada kenikmatan surga. Apapun yang kita dengar dan apapun yang kita bayangkan belum bisa sepadan dengan nikmat di surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah kamu sudah puas? Bagaimana nggak puas ya Allah? Kenikmatan seperti ini. Makan nggak bosan. Makan satu kali, setelahnya lebih enak dan seterusnya. Didampingi banyak bidadari. Pokoknya nikmat semuanya. Apakah mau aku berikan hal yang lebih dari ini? Loh, ada tak yang lebih dari hal ini? Apalagi ya Allah Ta'ala mengatakan, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Sekarang setelah semua kenikmatan ini aku berikan keridhoanku kepada kalian, maka aku tidak akan murka. Satu, lakukan apapun yang kau inginkan, karena aku tidak akan murka kepada kalian lagi. Lah, orang-orang yang baiat itu sebelum masuk surga sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya lakukan apapun, karena kau tidak akan celaka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di hadis ini menjelaskan intinya seperti takwa. Yang taat, jangan sampai ketaatanmu yaitu selalu menegakkan apa yang Allah inginkan dan menjauhi apa yang Allah benci. Kemudian tegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala supaya aman bumi ini. Supaya aman bumi ini. Gimana kita orang tinggal di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, satu ulama mengatakan, kalau kamu masih tidak mau tobat, tidak mau berhenti daripada kemaksiatanmu, silahkan bermaksiat tapi di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Kemudian silahkan kamu bermaksiat tapi jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tuh? Silahkan kamu maksiat tapi jangan masukkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam mulutmu sedikit pun. Silahkan bebaslah bermaksiat. Kalau kamu masih mau maksiat, apakah kamu tidak malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihatmu, selalu memberikan rezeki kepadamu dan menyiapkan dunia untuk kau tempati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seperti itu intinya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai diremehkan.